Film ini akan berfokus pada dua karakter dari keluarga yang berbeda. Yang pertama ada wanita yang bernama Hesti yang sudah menikah selama 5 tahun dengan seorang pria bernama Charlie. Pada hari itu Hesti protes sama suaminya yang tiba-tiba membatalkan rencana mereka untuk jalan-jalan. Dari cara mereka berkomunikasi sepertinya ada kerenggangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Sekarang karakter beralih di mana kita melihat seorang pria bernama Chris. Dia juga sudah menikah selama 6 tahun bersama wanita bernama Annie. Berbeda dengan pasangan suami istri sebelumnya di mana hubungan Chris bersama Annie terlihat lebih harmonis. Meski begitu, pada saat itu Annie juga menolak ajakan suaminya untuk jalan-jalan. Ternyata pada hari itu adalah tanggal 17 April di mana karakter Hesti dan Chris memiliki sebuah ikatan. Ternyata tanggal 17 April adalah hari meninggalnya hewan peliharaan mereka bernama Poci. Jadi 7 tahun yang lalu sebelum mereka menikah dengan pasangannya masing-masing, mereka adalah sepasang kekasih. Meski sudah putus setiap tahunnya, Hesti dan Chris mungkin berkunjung ke makam Poci, namun mereka tidak pernah bertemu di sana. Sementara itu, pasangan mereka mungkin malas ke makamnya Poci di mana hewan itu bukan siapa-siapa mereka. Pada tahun ini ceritanya sedikit berbeda. Ketika pasangan mereka kompak tidak ikut datang ke makam Poci, Hesti dan Chris tidak sengaja bertemu di sana. Mumpung dulunya mereka putus secara baik-baik, mereka pun saling lempar senyum dan lanjut mengobrol. Mulai dari membahas pasangan masing-masing sampai hingga pekerjaan di mana Chris punya bisnis konstruksi dan Hesti membuka usaha laundry. Ketika mereka sudah ditutupi dengan romantisnya masa lalu, Chris pun mengaku di mana ia merindukan Hesti. Sementara Hesti juga merasakan hal yang sama. Dan pada akhirnya kesamaan tersebut pun mereka nekat adu mekanik di sebuah penginapan. Meski momen itu dirindukannya, ujung-ujungnya Hesti malah menyesal. Ia tidak ingin merusak hubungannya sendiri serta merusak rumah tangga orang lain. Perbuatan mereka tadi menjadi berasa bersalah dengan pasangan mereka masing-masing. Di depan istri, Chris selalu bersikap manis dan sering memberikan hadiah. Sementara itu, Hesti juga mulai memperbaiki komunikasinya dengan Charlie. Ternyata usaha itu tidak sia-sia di mana Charlie mulai terbuka dan mengaku di mana dirinya sedang stres dengan pekerjaannya. Pada akhirnya suasana romantis mereka pun berujung di atas ranjang. Meski sudah dapat jatah dari sang suami, Hesti belum puas di mana Charlie tidak setangguh Chris. Hingga pada akhirnya Hesti pun memuaskan dirinya sendiri dengan berolahraga jari dan membayangkan sosok mantan terindahnya. Keesokan harinya rumah Hesti dan Charlie kedatangan tamu yaitu Tere, adik kandung dari Charlie. Saat itu Tere mengadu sama Charlie di mana ia sedang marah-marah dengan suaminya. Meski ia sama Tere tidak akur, Hesti terpaksa menginapkan adik ipar di rumahnya karena bujukan dari Charlie. Baru beberapa jam di rumah itu, Tere sudah berulah. Perkataannya menyinggung Hesti sehingga kakak iparnya itu marah kepadanya. Kemarahan Hesti pun semakin menjadi karena ketidakbeceusan Charlie menengahi mereka. Scene pun beralih pada tanggal 17 April di tahun berikutnya. Lagi dan lagi, Hesti tidak sengaja bertemu dengan Chris di makamnya Poci. Tanpa basa-basi di depan Chris, Hesti langsung curhat tentang hubungan rumah tangganya yang sedang diambang perpisahan. Meski sudah 5 tahun menikah, Charlie tidak pernah memahaminya. Sebagai pelipu lara, Hesti dan Chris pun akhirnya kembali melakukan cocok tanam di penginapan lagi. Sebelum mereka pulang, Chris pun memberikan nomor ponselnya sama Hesti. Setelah 1 bulan semenjak hari itu, keluarga Chris dan Hani mendapatkan cobaan, di mana terjadinya kecelakaan yang besar di proyeknya Chris sehingga pria itu harus bertanggung jawab semuanya.
Ani yang tidak tahan yang terus-terusan diteror oleh keluarga korban proyek, akhirnya ia pun memutuskan meninggalkan Chris sendirian menanggung semuanya. Kini niat Chris untuk kembali sama Hesti pun semakin kuat. Sementara itu, Hesti dan Charlie yang ingin bercerai memutuskan untuk melakukan konseling terlebih dahulu. Mereka pun mencoba menggombrol dengan baik-baik, tapi ujung-ujungnya malah marah-marahan lagi. Kini, terlihat Charlie ingin berubah ketika ibunya Hesti meninggal, ia selalu menemani Hesti. Lambat laun, Hesti yang condong sama Chris pun sudah mulai memudar. Apalagi hubungannya sama Tere adik iparnya sudah mulai akur. Suatu hari Hesti dan Charlie merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Hesti tanpa sengaja melihat isi chat suaminya itu dengan seorang wanita. Wanita itu mengatakan di mana dirinya sedang hamil. Ternyata Charlie diam-diam selingkuh dengan wanita lain. Tanpa menunggu Charlie menyelesaikan penjelasannya, Hesti pun bergegas pergi begitu saja. Di tanggal 17 April di tahun berikutnya, dengan senyuman yang manis Hesti menunggu Chris di makamnya Poci. Ia merasa semesta dan alam sepertinya sudah menunggunya untuk kembali sama Chris. Tak butuh waktu lama, Chris pun datang ke sana. Sekarang Chris terlihat lebih santai karena permasalahannya di proyek sudah mulai selesai. Apa yang dikatakan oleh Chris pada saat itu malah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Hesti. Chris mengatakan di mana ia sudah memiliki pacar, tambah lagi pacarnya itu sedang mengandung dan mereka juga akan segera menikah. Chris juga menambahkan di mana tahun-tahun berikutnya ia tidak akan berkunjung ke makam Poci lagi. Ketika Chris menanyakan hubungan Chris dengan Charlie, Hesti pun berbohong kalau hubungan mereka baik-baik saja. Setelah memberikan pelukan terakhir, pada akhirnya film pun tamat.